Halo guys, di sini sekarang ada Smart TV Changhong L40H7 hitam. Ini adalah TV kiriman dari subscriber Pikom Lodaya Blitar, yaitu subscriber dari Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Ini tetangga kabupaten, dan untuk unit TV-nya ini bisa diantar langsung ke alamat Pikom Lodaya Blitar. Untuk kendalanya atau keluhannya dari TV ini adalah hanya nyala sampai logo Changhong, setelah itu mati dan tidak bisa dinyalakan kembali. Bila ingin menyalakan kembali, maka harus dicabut dulu kabelnya hingga lampu merah yang ada di bawah lampu power itu mati, lalu ditancapkan kembali ke listrik. Setelah itu bisa nyala kembali, namun masih tetap saja hanya nyala sampai logo Changhong. Nah, untuk lebih jelasnya, ini saya tunjukkan dulu, saya nyalakan TV-nya. Nah, oke, hanya seperti itu saja. Seperti berhenti di tengah jalan. Untuk logonya itu sepertinya belum waktunya mati, belum selesai untuk tampil logonya. Berhenti di tengah jalan lalu mati. Dan ini dinyalakan kembali menggunakan remote sudah tidak bisa. Nah, untuk proses perbaikan, ini langkah pertama, saya akan menggunakan metode flash disk sakti. Saya gunakan flash disk sakti. Ini sudah saya siapkan flash disknya. Ini flash disk sakti, yang mana untuk penggunaannya ini lumayan cukup simpel dan sangat mudah. Nanti tinggal ditancapkan saja ke TV-nya. Dan untuk teman-teman yang ingin memesan flash disk sakti seperti ini untuk perbaikan TV, ini bisa memesan ke Pikom Lodaya Blitar. Dan selanjutnya sekarang ini akan saya cabut dulu TV-nya dari listrik, lalu saya tancapkan flash disknya. Setelah itu saya tancapkan kembali kabelnya ke listrik. Nah, oke. Ini sudah saya tancapkan flash disknya, dan kabelnya juga sudah saya tancapkan kembali ke listrik. Lampu warna merah yang ada di bawah, lampu power sudah nyala. Sekarang saya coba nyalakan pakai remote. Nah, ternyata tidak bisa. Mungkin masih belum mendeteksi flash disk untuk prosesnya ini. Oh, ternyata bisa. Saya tekan tombol power lagi. Itu tadi saya tekan tombol power, lalu nyala loading ini. Kita tunggu saja apakah ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Ini sekarang masih loading data. Untuk tandanya proses berjalan, itu lampu powernya yang warna merah bagian bawah itu kedip-kedip warna merah. Ini menunjukkan tanda-tanda sedang berproses, sedang berjalan. Untuk angkanya ini masih 1%. Biasanya untuk angka 1% ini sedikit agak lama.
Ini tinggal ditunggu saja. Kalau berhasil bisa jalan, nanti akan lanjut. Nah, alhamdulillah guys, ini berhasil jalan. Untuk prosesnya ini berhasil berjalan dan terus naik untuk prosentasenya. Jadi saya ulangi lagi caranya itu tadi. Cabut kabelnya, tancapkan flash disknya, lalu tancapkan kembali kabelnya ke listrik. Setelah itu nyalakan TV-nya, tampil logo Changhong, lalu mati. Nyalakan lagi, tekan power, tombol power di remote, lalu otomatis masuk ke flash disk, masuk ke pembacaan flash disk sakti, dan ini lanjut berproses seperti ini. Ini kita tinggal menunggu saja. Dan untuk videonya, ini sangat saya sarankan jangan sampai di skip. Karena kalau di skip-skip, nanti tidak akan paham. Biasanya, untuk orang awam atau pemula, yang nonton full saja, tidak di skip, itu nonton sekali terkadang masih ada saja yang masih belum paham tentang caranya. Nah, jadi sangat dianjurkan menonton videonya jangan di skip, dan bila belum paham, bila perlu diulangi lagi, ditonton sambil dipahami. Karena terkadang di lapangan itu alat dan bahan sama, tutorial sama, namun beda tangan, beda orang, beda yang mengerjakan, itu bisa membuat hasilnya pun juga berbeda. Hanya beda tangan saja bisa berbeda hasilnya. Terkadang kondisi di lapangan itu bisa juga tidak sesuai dengan harapan, karena untuk TV-nya itu kondisinya pun juga belum tentu sama kondisi sebenarnya, meskipun tampilan keluhannya sama. Contohnya antara TV yang digunakan selama 1 tahun dibandingkan dengan TV yang sudah digunakan dengan 2 tahun, 1 tahun dan 2 tahun, itu dengan kendala yang sama. Nah, sudah otomatis itu kondisinya belum tentu sama. Oke, itu sudah selesai untuk prosesnya. Dan langsung restart. Nah, oke, ini tampil logonya sudah lama, sepertinya sudah full, tidak seperti yang awal tadi. Tidak terpotong. Nah, oke, ini sudah masuk logo Android, Google TV. Ini adalah tanda-tanda keberhasilan. Namun ini masih belum bisa dipastikan 100% karena masih belum masuk ke menu TV-nya, menu home. Namun ini sudah menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan keluhan yang awal tadi. Dan ini sekarang masih berproses. Masih lanjut booting. Masih proses booting. Biasanya ini agak lama prosesnya. Nah, oke.
Ini sudah berhasil guys. Ini tinggal setting saja. Ini TV-nya sudah normal. Oke, saya lanjut settingnya. Ini bahasa language. Ini pilih saja bahasa Indonesia. Lalu geser ke kanan. Untuk location, maaf, saya ulangi lagi, saya kembali ke kiri. Ini pilih bahasa Indonesia dulu. Tekan OK. Nah, ini sudah berganti bahasa. Lalu geser ke kanan. Untuk lokasinya, ini pilih lokasinya Indonesia. Oke. Nah, di sini tandanya sudah oke. Ada muncul tanda centang di sebelah kiri tulisan Indonesia. Di sini ini sebenarnya ada tanda centang oke, dan di sini ini juga ada tanda centang oke. Lalu geser ke kanan. Nah, ini terus ada tulisan terus di sini. Ini ada tulisan terus, klik OK. Nah, di sini tulisan ya, klik OK. Nah, ini untuk langkah Google Voice. Pencet arah panah ke kiri dan tombol volume min. Dipencet secara bersamaan hingga muncul kedip-kedip di remote-nya. Nah, ini lampunya di remote kedip-kedip, kurang lebih seperti itu. Untuk menyinkronkan Google Voice yang ada di remote. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini lewati saja, pilih yang bawah. Pilih jaringan WiFi, ini lewati saja, pilih yang bawah. Lalu pilih terima, yang atas ini, oke. Terima, oke. Nah, ini pemilihan nama, pilih saja AI Point yang ada di bagian atas di sini, ini tinggal oke saja. Nah, ini tinggal oke terus. Nah, ini sekarang memasukkan kata sandi, klik OK. Nah, tinggal masukkan kata sandinya. Masukkan lagi kata sandinya tadi. Nah, ini masukkan kode pos. Untuk kode posnya ini bisa diisi dengan wilayah masing-masing. Contohnya ini saya isi dengan wilayah saya di sini. Saya ulangi lagi kode posnya. Oke, kode pos sudah saya isi. Lalu di sini pilih rumah yang bagian atas, ini rumah. Nah, pilih mode rumah, ya, oke. Nah, ini pilih mati bagian atas, oke. Nah, ini saya pilih antena, contohnya ini yang atas, ini tulisannya antena. Nah, ini pemindaian saluran, lewati saja pemindaian, pilih yang paling bawah. Oke, untuk penyiapan settingan sudah selesai. Dan ini sudah masuk di menu home. Nah,
Ini TV-nya sekarang sudah normal kembali. Coba kita cek, masuk ke setelan. Preferensi perangkat, tentang. Nah, ini versi perangkat lunak. Ini versi 2.00041 dan level 4 keamanan OS Android TV 1 Oktober tahun 2022. Dan versi OS Android TV-nya RTM 5.220.609.131 yang dirilis pada tanggal 21 September tahun 2022. Nah, oke guys. Jadi untuk proses perbaikan kali ini berhasil dengan lancar dan sukses, tidak ada kendala apapun, tidak ada hambatan apapun. Dan untuk teman-teman yang ingin membeli flash disk saktinya, ingin memesan flash disk saktinya juga bisa memesan di Bcom Lodaya Blitar. Namun segala resiko itu ditanggung sendiri karena dikerjakan sendiri. Untuk flash disk saktinya sudah dipastikan jos, oke. Sudah dipastikan mantap. Dan kalau ingin terima beres, tidak perlu mikir resiko, terima beres, terima bersih, dan jaminan normal, bisa dikirim ke Bcom Lodaya Blitar. Untuk yang dekat lebih diutamakan kirim unitnya. Kalau untuk yang jauh bisa dikirim mesinnya atau mainboardnya saja. Bisa konfirmasi dulu, nanti saya tunjukkan apa saja yang perlu dikirim. Nah, secara garis besar intinya hanya meninggalkan layar saja, itu yang ditinggalkan. Nah, oke guys. Mudah-mudahan video ini tadi bisa bermanfaat. Dan untuk TV-nya ini sekarang sudah normal, sudah bisa diambil kembali oleh pemiliknya. Ayo terus bantu dukung channel YouTube Bcom Lodaya Blitar dengan cara klik subscribe, like, comment, and share. Bagikan video ini ke sosial media agar teman-teman yang lainnya juga bisa mengetahui informasi ini. Sekian, terima kasih. Thank you.